Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada mata kuliah Farmasetika Dasar. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang dosis ya. Jadi seperti Ibu sampaikan di perkuliahan sebelumnya bahwa obat itu diberikan pada dosis-dosis tertentu kepada pasien ya. Jadi di resep selain menuliskan nama obat juga sudah dituliskan dosis obat yang diberikan kepada pasien tersebut. Nah, kita lihat terlebih dahulu definisi dari dosis. Secara definisi, dosis adalah disebut juga kadang takaran ya. Jadi dosis atau takaran itu sama, yaitu banyaknya obat yang dapat digunakan atau diberikan kepada pasien, baik untuk obat dalam maupun obat luar. Artinya di sini obat-obat digunakan secara oral ya, atau disebut juga dengan obat dalam maupun obat luar yang biasa diberikan secara topikal misalnya. Nah, itu juga ada yang mempunyai dosis, bukan ada tapi juga mempunyai dosis ya. Kemudian dosis obat yang diberikan untuk menghasilkan efek yang diinginkan itu tergantung dari banyak faktor. Pertama adalah tergantung dari umur ya. Tentu saja kita memberikan obat kepada anak-anak dan kepada dewasa itu tidak bisa kita samakan dosisnya ya. Jadi dosis obat itu ada tertera di Farmakope Indonesia edisi 3. Nah, di Farmakope Indonesia tersebut dosis yang tertera merupakan dosis dewasa ya, bukan dosis anak-anak. Maka tidak bisa kita memberikan kepada anak-anak obat dengan dosis yang tertera di Farmakope Indonesia tersebut, karena di situ adalah dosis untuk pengobatan pasien dewasa. Nah, maka kita perlu sesuaikan dosis untuk anak-anak. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan pertimbangan umur gitu ya. Kemudian apalagi dosis juga tergantung pada berat badan, kemudian tergantung pada luas permukaan tubuh. Ini tergantung dari khusus untuk obat-obat tertentu ya, biasanya obat yang diberikan dengan memperhitungkan luas permukaan tubuh ini adalah obat-obat yang digunakan untuk terapi kanker. Kemudian juga ada dosis yang digunakan berdasarkan jenis kelamin, tetapi ini biasanya tidak lazim lagi digunakan gitu ya, dan tentu saja kondisi penyakit pasien. Nah, jadi kalau secara sederhananya bisa kita pahami seperti ini. Jadi dosis adalah jumlah yang diberikan kepada pasien dalam suatu satuan. Jadi dosis itu ada yang diberikan dalam satuan berat, misalnya 500 miligram misalnya ya, atau 100 mikrogram atau 1 gram. Nah, gitu. Atau ada juga yang diberikan dalam satuan isi. Nah, ini misalnya ketika kita memberikan obat dalam bentuk sirup, ada yang 5 mili gitu misalnya ya, atau dalam bentuk unit, ini khusus antibiotik misalnya penisilin diberikan dalam dosis 100.000 unit. Nah, gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, tetapi yang paling banyak digunakan sekarang adalah dalam bentuk berat dan isi. Nah, dosis itu perlu kita pertimbangkan pemberiannya ya, dengan menggunakan faktor-faktor yang tadi, ada yang berat badan, umur, kemudian luas permukaan tubuh ya, dan kondisi penyakit pasien, dengan menggunakan rancangan aturan dosis. Apa tujuannya? Agar terapi yang kita berikan ya, dalam hal ini bentuk terapinya adalah dengan cara memberikan obat dengan dosis tertentu tadi. Jadi harus ada rancangan aturan dosisnya. Tujuannya apa? Agar terapinya berhasil ya. Jadi ini tujuannya kenapa kita perlu hitung dosis sebelum diberikan kepada pasien. Nah, jadi untuk mendapatkan terapi yang berhasil kita perlu memberikan obat pada dosis yang tepat. Nah, apa maksud dosis yang tepat di sini? Yaitu obat akan mencapai respon terapeutik optimal atau respon terapinya optimal, namun efek sampingnya atau efek yang merugikannya itu minimal. Nah, jadi dosis obat itu sebetulnya akan memberikan dua efek pada tubuh manusia. Yang pertama adalah efek terapi ya, dan yang kedua efek terapi ini yang pertama, dan yang kedua adalah efek yang merugikan atau biasa kita sebut dengan efek samping. Nah, besarnya efek samping dan efek terapi yang muncul ini sangat dipengaruhi oleh dosis. Jadi semakin tinggi dosis, maka biasanya efek terapinya juga akan semakin cepat, namun efek sampingnya juga akan semakin besar.
Jadi oleh karena itu kita perlu memberikan obat pada dosis yang tepat. Karena kalau kita berikan obat pada dosis yang tinggi, tadi misalnya ya, selain efek sampingnya juga besar, tentu saja obat bisa juga mencapai nanti dosis letal jadinya, ya, dosis yang bisa menyebabkan kematian. Jadi oleh karena itu penggunaan obat perlu pada dosis yang tepat. Nah, kita lihat macam-macam dosis. Tadi bukan ada bilang dosis terapi, ada dosis letal. Nah, itu apa sih sebetulnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi yang pertama adalah dosis terapi, yaitu takaran obat yang diberikan dan dapat menyembuhkan penderita. Ya. Jadi ini sebetulnya yang kita inginkan. Dosis ini yang kita inginkan dalam pengobatan pasien. Kemudian ada juga dosis minimum, yaitu takaran obat terkecil yang masih dapat menyembuhkan dan tidak menimbulkan resistensi. Ya, jadi resistensi itu di sini adalah suatu kondisi di mana obat tersebut dia tidak mampu lagi mengobati penyakit akibat ketidaktepatan penggunaan. Nah, salah satu bentuk ketidaktepatan penggunaan obat adalah memberikan obat dalam dosis kecil, ya. Nah, jadi makanya kita harus memberikan obat pada dosis yang tepat tadi. Nah, setelah dosis minimum ada dosis maksimum. Kalau maksimum itu adalah takaran obat terbesar yang masih dapat menyembuhkan dan tidak menimbulkan keracunan pada penderita. Karena jika dosis obat terus ditingkatkan, maka kita bisa mencapai dosis toksik nanti jadinya, yaitu takaran yang dapat menyebabkan keracunan pada penderita atau pada pasien. Nah, tentu ini kita tidak inginkan. Jadi makanya hati-hati kita dalam memberikan dosis obat kepada pasien, jangan sampai melewati dosis maksimum, karena dikhawatirkan nanti dosis tersebut bisa mencapai dosis toksiknya, ya. Kemudian apalagi setelah itu dosis letal. Nah, ini lebih berbahaya lagi daripada toksik. Kalau toksik masih dalam bentuk keracunan, mungkin pasien setelah minum obat muntah-muntah yang berat gitu ya, atau tidak sadarkan diri misalnya, atau kejang-kejang. Nah, tetapi pada dosis letal itu bisa nanti menyebabkan kematian pada penderita. Jadi makanya hati-hati kita dalam memberikan dosis suatu obat. Nah, masih ada definisi dosis lainnya. Ya, yang ini disebut dengan definisi operasional dosis. Pada definisi operasional ini ada istilah dosis maksimum. Ini sudah sebetulnya tadi ya, yaitu dosis yang berlaku untuk 1 kali dan 1 hari pemakaian. Artinya di sini dosis yang paling besar ya yang bisa kita berikan untuk 1 kali dan 1 hari pemakaian. Kemudian ada dosis lazim. Nah, ini dosis yang merupakan petunjuk namun tidak mengikat, tapi biasa digunakan sebagai pedoman umum. Jadi misalnya lazimnya paracetamol itu digunakan 1 kali pakainya adalah 500 mg. Ini pedoman umumnya ya pada dewasa. Ini pada dewasa 500 mg. Tetapi pada kondisi tertentu, misalnya sakit kepala yang dialami oleh pasien itu sangat berat, ya tidak bisa dengan paracetamol 500 mg, maka dosisnya bisa ditingkatkan menjadi 650 mg. Nah, ini contohnya adalah dosis paracetamol yang terdapat pada Panadol Extra ya, itu dosisnya adalah 650 mg. Nah, jadi lazim ini adalah dosis merupakan petunjuk tetapi tidak mengikat gitu ya. Tapi ini merupakan gambaran pada kita bahwa inilah dosis yang biasa diberikan untuk pengobatan dengan zat aktif tersebut. Nah, berikutnya ada regimen dosis. Regimen dosis itu adalah jadwal atau rentang waktu pemberian dosis obat. Jadi misalnya ada obat yang diberikan 3 kali sehari. Nah, itu harusnya diminumnya setiap 8 jam. Jadi itu yang disebut dengan regimen dosis ya, 3 kali sehari atau setiap 8 jam atau setiap 12 jam. Nah, itu yang dimaksud dengan regimen dosis. Kemudian ada loading dose. Loading dose ini adalah dosis muatan. Maksudnya di sini adalah dosis awal untuk mencapai kadar dalam darah yang cukup untuk menghasilkan efek terapi. Jadi obat itu ketika masuk ke dalam darah itu bisa memberikan efek terapi jika kadarnya sudah terpenuhi. Kadar yang mana? Kadar obat dalam darah untuk menimbulkan efek. Nah, biasanya itu disebut dengan efektif konsentrasi. Ya, konsentrasi obat yang efektif untuk menghasilkan efek terapi. Nah, jadi
loading dose ini adalah dosis awal, dosis yang diberikan di awal supaya cepat nih tercapai kadar obat dalam darahnya untuk menghasilkan efek terapi tersebut. Nah, setelah kadar dalam darah tercapai, barulah kita gunakan nanti maintenance dose, yaitu dosis pemeliharaan untuk mempertahankan kadar obat dalam darah agar tetap bisa menghasilkan efek terapi. Karena kalau kita misalnya minum obat 3 kali sehari, oke sebentar ya, kalau kita minum obat 3 kali sehari, misalnya ini adalah kurva. Nah, kemudian di sini adalah dosis, ya. Ini konsentrasi obat dalam darah, misalnya ini C, kemudian ini adalah ini adalah waktu, ini T, dan ini adalah C, konsentrasi obat dalam darah. Maka kalau kita hanya menggunakan dosis muatan, kurvanya akan langsung seperti ini saja. Nah, ya. Nah, seiring dengan waktu, konsentrasi obat itu akan turun karena obat sudah mulai mengalami metabolisme. Nah, seperti ini kurvanya. Nah, tetapi jika kita menggunakan maintain dose, ini mohon maaf ya Ibu menggunakan mouse yang sehingga gambarnya nggak bagus nih, jadinya harusnya Ibu menggunakan pen ya, tetapi belum ada ini, jadi Ibu pakai mouse dulu. Nah, sementara kalau dosis pemeliharaan, setelah loading dose kita berikan, maka baru kita berikan dosis pemeliharaan di sini misalnya. Nah, sehingga kadar obat dalam darah itu akan berada seperti ini. Nah, segini jadinya. Jadi kadarnya obat dalam darah itu bisa mempertahankan efek terapinya tetap ada. Nah, gitu ya. Nah, ini beda antara loading dose dan maintenance dose. Oke. Nah, kita lihat berikutnya lagi pertimbangan apa yang perlu kita berikan dalam proses pengaturan dosis. Nah, pertama kita lihat dulu kondisi-kondisi seperti apa saja yang perlu pengaturan dosis. Nah, biasanya pengaturan dosis itu diperlukan untuk pasien geriatrik dan pediatrik. Pasien geriatrik ini yaitu pasien yang mempunyai umur di atas 65 tahun. Aduh, jelek ya. Nah, ini 65 tahun. Sedangkan pediatrik itu adalah pasien yang di bawah 19 tahun, atau ada juga yang menyebutkan di bawah 20 tahun. Nah, jadi saudara sebetulnya kalau kita lihat umur ya, menurut aturan kesehatannya saudara masih masuk pediatrik karena rata-rata umurnya masih di bawah 20 tahun kan gitu. Nah, jadi kenapa perlu diatur dosis pada pasien geriatri dan pediatrik ini? Karena pada pasien geriatri itu sudah terjadi penurunan fungsi fisiologis tubuhnya. Jadi ginjalnya misalnya yang berfungsi sebagai organ ekskresi obat ya, karena obat kan diekskresikan melalui urin, itu sudah tidak berfungsi secara baik lagi, sudah mulai menurun fungsinya. Hati yang merupakan organ metabolisme obat juga sudah mulai menurun fungsinya. Jadi oleh karena itu perlu kita atur dosis obatnya agar jumlah obat yang masuk ke dalam tubuh tidak membahayakan bagi tubuh pasien geriatri ini atau pasien lanjut usia ini. Nah, sementara pada anak-anak itu perlu diatur karena anak-anak biasanya memiliki berat badan yang lebih kecil daripada pasien dewasa, dan sistem tubuhnya itu untuk organ-organ tertentu itu belum berkembang sepenuhnya. Ya, terutama pada balita nih, anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun. Itu belum tumbuh sepenuhnya sehingga perlu kita atur dosisnya karena fungsi organ tubuhnya juga belum maksimal. Nah, sekarang kita lihat apa saja faktor-faktor mempengaruhi dosis obat. Nah, yang pertama ada 4 faktor di sini. Yang pertama adalah faktor obatnya sendiri. Nah, kalau dari obatnya yang mempengaruhi itu adalah sifat fisika, sifat kimianya, dan toksisitasnya. Jadi kalau sifat fisika ini bagaimana kelarutan obat dalam air atau dalam lemak, bagaimana bentuk kristal atau amorfnya. Kalau sifat kimia itu tergantung dari bentuk asam, basa, garam atau esternya. Kalau toksisitas itu tergantung dari dosisnya. Semakin besar dosis biasanya semakin cepat muncul efek toksiknya gitu ya. Nah, kemudian rute pemberian obatnya. Obat yang diberikan melalui injeksi kadang butuh dosis yang lebih kecil dibandingkan obat yang diberikan
secara oral. Nah, gitu maksudnya ya. Kemudian faktor atau karakteristik pasien. Jadi umur pasien, berat badan, kadang ada ras tertentu ya, ada ras Asia, Afrika. Nah, itu kadang mempengaruhi juga bagaimana dosis obatnya. Jadi kalau saudara lihat obat-obat yang diberikan pada pasien-pasien yang berada di Eropa, ya Amerika, Eropa, itu biasanya dosisnya lebih besar dibandingkan kita yang berada di Asia ini gitu. Nah, ini karena faktor ras. Penjelasannya agak sedikit rumit di sini, tapi artinya faktor ras mempengaruhi dosis yang diberikan. Kemudian ada juga warna kulit, nah sampai kondisi hamil atau menyusuinya. Dan yang keempat adalah interaksi dari obat. Obat itu dia bisa berinteraksi dengan makanan, ya, bisa berinteraksi dengan obat lain, bisa berinteraksi dengan minuman seperti susu misalnya. Nah, jadi akibat interaksi itu terbagi menjadi fisika, kimia, dan farmakologi ya. Nah, akibat interaksi ini maka bisa terjadi efek positif yang artinya di sini akan memperpanjang kerja obat. Jadi misalnya ibu minum paracetamol jam 8 tadi pagi. Nah, nanti sakit kepala ibu tuh atau demam ibu berkurang ya setelah minum obat. Nah, nanti biasanya siang jam-jam 2 nanti kadang ibu merasa panas lagi, harusnya ibu butuh paracetamol lagi. Nah, tetapi ibu ternyata minum obat lain juga nih yang berinteraksi dengan memberikan efek positif pada paracetamol, sehingga jam 2 siang ibu belum perlu nih minum obat karena ternyata efek obat ibu masih ada nih, efek paracetamolnya masih ada. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan efek positif ya, dia bisa memperpanjang kerja obat kita jadinya. Tetapi kalau efek negatif malah justru sebaliknya, di mana terjadi gangguan terhadap penyerapan obat lain yang akibatnya dosis obatnya atau kadar obat dalam darah itu menjadi kecil. Nah, kalau kecil tentu efeknya yang dirasakan akan sedikit atau sebentar jadinya gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu kita perlu melakukan perhitungan dosis obat sebelum diberikan kepada pasien. Nah, dalam melakukan perhitungan dosis kita bisa menggunakan 4 rumus. Pertama, kita bisa menghitung dosis berdasarkan umur ya, berdasarkan 4 pertimbangan, maksud Ibu bukan 4 rumus, kalau rumusnya ada banyak nanti ya. Pertama, dosis berdasarkan umur, yang kedua dosis berdasarkan berat badan, yang ketiga berdasarkan luas permukaan tubuh, dan yang keempat dengan pemakaian berdasarkan jam. Nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Nah, kita lihat yang pertama yaitu perhitungan dosis berdasarkan umur. Nah, berdasarkan umur ini ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Ya, yang pertama rumus Young namanya. Ini untuk anak umurnya di bawah 8 tahun. Jadi rumusnya adalah N per N tambah 12 dikali dosis dewasa. N di sini adalah umur dalam tahun. Nah, jadi misalnya kita mau menghitung berapa jumlah dosis paracetamol untuk anak-anak umur 5 tahun. Nah, gitu ya. Nah, untuk dosis dewasa paracetamol kan biasanya lazimnya kan 500 mg nih, ya. Paracetamol 500 mg. Nah, maka untuk anak umur 5 tahun kita bisa hitung dosisnya dengan rumus 5, ini adalah N kita, per 5 tambah 12 dikali 500. Nah, seperti ini. Silakan saudara hitung nanti. Jadi artinya jumlah yang ditunjukkan di sini, misalnya ini A miligram, ya. Ibu lagi nggak buka kalkulator nih. Misalnya A miligram. Inilah dosis yang boleh diberikan untuk anak umur 5 tahun. Nah, gitu ya. Nah, untuk anak umur 8 tahun kita bisa gunakan rumus Dilling. Kalau Dilling ini N per 20 kali dosis dewasa. Caranya sama. Jadi kalau misalnya anak ini umurnya 10 tahun, maka kita bikin 10 per 20 kali, misalnya contohnya masih paracetamol ini ya. Paracetamol kan dosis lazimnya 500 atau dosis terapinya. Nah, maka kita dapatkan hasilnya adalah 250 mg.
begitu cara perhitungan dosisnya ya. Mudah-mudahan saudara paham. Nah, kita lihat berikutnya ada rumus Freud. Nah, pada rumus Freud ini kita menggunakan umur tapi berdasarkan bulan. Jadi N-nya di sini adalah bulan, bukan tahun ya. Nah, jadi rumusnya N per 150 kali dosis dewasa, dan untuk Cowling juga ada N per 24 kali dosis dewasa. Nah, rumus Freud ya ini biasanya kita gunakan untuk bayi ya. Biasanya umur di bawah 1 tahun atau di bawah 2 tahun, batita ya, bawah 3 tahun, tapi seringnya untuk bayi kita gunakan. Jadi misalnya bayi umur 2 bulan, maka kita tulis nanti 2 bulan 2 per 150 kali, misalnya ini masih di paracetamol ya, 500 miligram. Nah gitu. Aduh jelek banget ya. Mudah-mudahan Ibu bisa segeranya cari pen itu, karena sampai saat ini Ibu masih belum sempat cari gitu ya. Alasannya sebetulnya tapi memang kesibukannya agak banyak sekarang. Oke, kita lanjut. Rumus Gaussius. Nah, ini berdasarkan pecahan dari dosis dewasa. Jadi kalau misalnya anaknya umur 0 sampai 1 tahun, berarti kita berikan 1/12 dari dosis dewasa. Kalau umurnya 2 sampai 3 tahun, 1/6-nya, umur 7 sampai 14 setengahnya gitu. Nah, jadi ini lebih memudahkan sih sebetulnya. Cuman kita kan harus hafal ini persen umur seperberapa sih untuk umur 2 sampai 3 tahun. Nah, tapi kalau dengan rumus tadi kan cukup kita hitung rumus saja, jadi lebih mudah ya, tidak perlu kita menghafal-hafal. Kecuali saudara bisa menghafal, bagus hafalannya, boleh silakan gunakan rumus Gaussius. Tetapi di praktikum yang paling banyak kita gunakan nanti adalah rumus Young dan Dilling ya. Nah, jadi silakan saudara pahami rumus Young dan Dilling dengan baik. Ada rumus Bastedo, di sini masih umur dalam tahun ya, N-nya per 30 kali dosis dewasa. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kan ada banyak nih Bu pertimbangan jenis rumusnya berdasarkan umur. Yang mana sebaiknya kita gunakan? Nah, Ibu sudah sampaikan tadi bahwa yang di praktikum kita paling banyak gunakan adalah rumus Young dan Dilling, karena itu biasanya yang lebih mendekati, karena kalau pada Gaussius ini kan dalam rentang nih umurnya ya, 2 sampai 3. Nah, sementara kalau pada Young itu kan langsung 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nah gitu ya, angka tidak dalam bentuk rentang. Nah, tetapi kalau mau lebih teliti lagi perhitungannya, terutama untuk bayi tadi, maka Ibu sarankan saudara menggunakan rumus Freud ya, rumus Freud. Nah, itu berdasarkan umur. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perhitungan dosis berdasarkan berat badan. Nah, di sini ada rumus Clark kita bisa gunakan, yaitu berat badan ini dalam kilogram ya. Ini dalam kilogram atau dalam pounds ya. Sebentar. Oke. Kalau rumus Clark ini berdasar berat badannya dalam pound ya, pound. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 2 pound. Nah, jadi di sini berat badannya dalam pound gitu ya, per 150 kali dosis dewasa. Kemudian ada rumus Tremik-Fire, ini dari Jerman. Berat badannya di sini dalam kilogram. Nah, ini bedanya ya. Jadi di sini 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, nanti per 70 dikali dosis dewasa. Ada rumus Black Belanda, berat badan dalam kilogram juga per 62 tetapi dikali dosis dewasa. Dan kalau rumus Janker, Gaussius ini paduan umur dan berat badan. Jadi persentase dikali dosis dewasa nanti. Nah, apakah perhitungan dosis berdasarkan berat badan banyak digunakan? Tidak terlalu banyak ya, hanya obat-obat tertentu saja yang menghitung dosis berdasarkan berat badan, seperti INH misalnya, isoniazid. Nah, itu perlu mempertimbangkan berat badan. Tetapi obat-obat lain lebih ke umur perhitungannya ya. Nah, FI Farmakopeia Indonesia edisi 4 sudah mempermudah kita nih kalau berdasarkan berat badan tadi gimana ya cara menghitungnya. Nah, jadi cukup lihat tabel ini saja. Jadi kalau untuk neonatus ini bayi yang baru lahir ya, yang umurnya masih kurang dari 1 bulan, misalnya berat badannya 3,4 di kisaran ini, maka persen dosisnya adalah kecil dari 12,5%
ya artinya mungkin 12% saja dari dosis dewasa. Kalau bayi umur 1 bulan itu diperkirakan berat badannya adalah 4,2, maka dosis yang diberikan adalah kecil dari 14,5%. Kalau umurnya 3 bulan kita berikan 18% dari dosis dewasa. Jadi bisa lihat nanti panduan yang ada di Farmakopeia Indonesia edisi 4. Nah, berikutnya untuk perhitungan dosis berdasarkan luas permukaan tubuh atau disebut juga dengan body surface area. Nah, ini perhitungan sebetulnya paling akurat ya, karena mempertimbangkan tinggi pasien, juga mempertimbangkan berat badan pasien dengan menggunakan rumus Du Bois. Nah, tetapi tidak semua obat harus kita hitung menggunakan rumus ini ya, menggunakan luas permukaan tubuh ini. Jadi perhitungan dosis berdasarkan luas permukaan tubuh itu terutama digunakan untuk pasien kanker yang sedang menerima kemoterapi. Jadi dosis obat-obat kemoterapinya diberikan dalam bentuk dengan cara menghitung luas permukaan tubuhnya ya yang terpapar oleh kanker atau totalnya. Atau misalnya pada pasien pediatrik ya, boleh kita berikan obat berdasarkan luas permukaan tubuh ini ya, kecuali bayi prematur dan bayi normal yang fungsi hati dan ginjalnya belum sempurna, sehingga masih memerlukan penilaian tambahan dalam pengaturan dosis. Nah, apa penilaian tambahan yang dimaksud di sini? Bagaimana kecepatan urinnya atau volume urinnya per jam? Karena pada bayi prematur fungsi organnya kadang kan belum maksimal, belum sempurna gitu ya. Jadi oleh karena itu dalam memberikan obat kita perlu melihat fungsi-fungsi organ yang berkaitan dengan metabolisme dan ekskresi obat tersebut agar dosis obat di dalam tubuh itu tidak mencapai dosis terapi. Karena jika obat tidak dimetabolisme sesuai dan tidak dikeluarkan dari tubuh sesuai dengan waktunya ya, maka bisa saja dosis obat tersebut nanti dan obat terus diberikan nih misalnya ya, maka akan terjadi penumpukan dosis obat di dalam tubuh. Jadi obat yang tadi belum termetabolisme semuanya nih, obat baru sudah datang lagi, akibatnya konsentrasi obat akan tinggi dan bisa mencapai konsentrasi toksik. Nah, ini akan berbahaya bagi bayi prematur atau bayi normal namun fungsi hati dan ginjalnya belum sempurna ya. Nah, ini dia rumus Du Bois. Jadi, dengan menggunakan rumus Du Bois ini, kita menghitung body surface area dalam sentimeter persegi dengan memperhitungkan berat badan. Jadi, berat badan ya dalam kilogram di sini dikali dengan 0,425 ditambah tinggi badan dalam sentimeter dikali 0,725 lalu dikali 71,84. Ini sudah merupakan ketetapan nih angkanya. Nah, atau nanti bisa jadi seperti ini rumusnya. Ini versi lain dari rumus, yaitu akar dari tinggi dikali berat badan bagi 3600. Nah, ada juga yang seperti ini mencari body surface area atau luas permukaan tubuh. Nah, setelah kita dapat luas permukaan tubuh pada anak-anak tersebut atau pada pasien pasien kanker tadi, barulah kita tentukan berapa dosis obatnya. Nah, misalnya pada anak-anak, setelah kita dapat berapa body surface area-nya, maka data BSA-nya tersebut kita bagi lagi dengan BSA dewasa rata-rata, ya, yaitu 1,73 meter persegi. Ada juga literatur yang bilang 1,75. Nah, maka dosis anak tersebut berdasarkan luas permukaan tubuh adalah luas permukaan tubuh anak yang kita cari dengan rumus ini dibagi 1,732 luas permukaan tubuh dewasa dikali dosis dewasa yang tertera di Farmakope. Jadi di mana kita melihat dosis dewasa ini? Dosis dewasa ada di Farmakope Indonesia edisi 3. Nah, ini Ibu sarankan saudara untuk fotokopi, masing-masing harus punya ya. Kalau nggak ada Farmakope Indonesia edisi 3, tanya tuh teman-teman yang SMK farmasi, mereka pasti punya tabel dosis. Nah, jadi begini caranya ya. Nah, ini juga ada cara sederhana untuk menentukan body surface area masih ya, belum dosis. Kalau dosis tetap kita pakai rumus ini. Tapi untuk menentukan body surface area anak, nah kita bisa memperhitungkan dengan cara ini. Misalnya anaknya umur 4 tahun, maka kita pakai rumus yang pertama 0,05 dikali berat badan anak dalam kilogram ditambah 0,05. Nah, inilah perhitungan body surface areanya ya. Sampai ini untuk umur 40 tahun.
Nah, demikian tadi perhitungan dosis berdasarkan luas permukaan tubuh. Berikutnya kita lihat bagaimana perhitungan dosis dengan pemakaian berdasarkan jam. Nah, mungkin saudara pernah lihat di resep dokter ada obat yang dipakai setiap 3 jam, setiap 4 jam. Nah, itu bagaimana cara menghitung dosisnya? Maka kita harus tahu dulu obatnya apa, karena ada obat-obat tertentu itu yang dihitung satu harinya adalah 24 jam. Nah, jadi secara umum kita kan tahu nih satu hari 24 jam. Sehingga untuk pemakaian obat satu hari itu dihitung 24 per N kali. Nah, misalnya tadi N itu kan rentang waktu pemakaian obat. Tadi misalnya tiap 3 jam, maka pemakaian obatnya adalah 24 dibagi 3. Artinya obat diminum 8 kali sehari kalau setiap 3 jam. Tapi kalau tiap 8 jam, maka obat diminum dengan dihitung dengan rumus 24. Ya, ini sebentar ya. Ini jika tiap 8 jam ya. Maka obat itu jadinya 24 bagi 8 jam. Maka kita akan dapatkan obat diminum sebanyak 3 kali dalam sehari. Ini menurut FI3. Nah, menurut Van Duyn, pemakaian sehari itu dihitung untuk 16 jam. Jadi obat itu apa saja dihitung 16 jam. Kecuali antibiotik baru dihitung 24 jam. Tapi Ibu cenderung menghitung obat pemakaiannya adalah 24 jam ya. Kita samakan saja obat biasa 16 jam, antibiotik itu 24 jam. Ya, karena obat biasa ini kan ada waktu kita istirahat, kan tidur lebih kurang 8 jam sehari. Nah, pada waktu tidur itu kita kan tidak minum obat. Kalau pada obat biasa ya, selain antibiotik, nih maksud obat biasa yang Ibu maksud di sini adalah selain antibiotik. Tetapi kalau antibiotik kita harus hitung sehari itu adalah 24 jam. Nah, sudah selesai cara menghitung obat dosis ya, dosis obat sudah selesai. Nah, berikutnya kita lihat lagi dosis maksimum gabungan. Apa ini maksudnya dosis maksimum gabungan? Kita kadang-kadang minum obat itu ada yang 3 macam, ada 4 macam satu kali minum ya. Nah, ternyata antara obat A dan obat B itu misalnya efek terapinya hampir sama ya, atau tempat kerja obatnya sama. Maka untuk obat-obat yang kondisinya seperti ini ya, yang cara kerjanya sama atau efeknya sama ini, perlu kita gabungkan dosisnya. Ya, karena kan ketika dia bekerja pada organ yang sama atau memberikan efek yang sama, maka jika diberikan sekaligus efeknya kan bisa double nanti. Nah, gitu. Makanya perlu kita mencari dosis maksimum gabungannya. Jadi yang dimaksud di sini adalah dosis pemakaian satu kali obat A ditambah dosis pemakaian satu kali obat B. Jadi dosis obat A dan B kita gabung, kita tambahkan. Itu maksudnya ya. Nah, apa contohnya obat nih yang perlu kita hitung dosis gabungannya? Tidak semua obat. Ya, Ibu berikan contohnya di sini adalah antara ekstrak beladon dan sulfas atropin. Kalau ada dua obat ini dalam satu resep atau dalam satu kali pemakaian, maka perlu kita gabungkan dosis antara ekstrak beladon dan atropin sulfas ini, atau disebut juga dengan sulfas atropin. Berikutnya yang perlu kita gabung adalah pulvis doveri dan pulvis opium. Nah, ini perlu juga kita gabung karena efeknya sama ya, sinergis nih. Jadi makanya dosisnya perlu kita hitung secara gabungan. Nah, kemudian untuk dosis maksimum yang mengandung sirup. Jadi misalnya sediaan larutan ya. Di dalam sediaan tersebut kita menggunakan sirup sebagai pemanis. Sirupnya bisa sirup apa saja, bisa sirup simplex misalnya atau sirup-sirup lain gitu ya. Maka ketika jumlah sirup di dalam formula tersebut lebih dari 16%, 16,6% atau lebih dari 1/6 bagian dosis. Jadi maksudnya gini, dalam 100 ml liter ya. Sebentar ya, Ibu ubah dulu ini. Jadi misalnya dalam 100 ml sirup kita punya dalam 100 ml sediaan cair kita punya sirup sebesar 20 mili. Maka kita harus hitung 20 per 100 itu seperberapanya. Seper ini ya, bukan bagi. Nah, ini kita akan dapatkan seper 20 kita anggap 1, 100-nya adalah 5 bagian. Jadi kan 1/5.
Nah, gitu. Nah, ini besar dari 1/6 bagian kan, maka dalam menghitung dosis kita perlu pertimbangkan bobot jenis. Nah, di sini bobot jenisnya kita hitung 1,3. Nah, nanti saudara akan dapat contoh perhitungannya pada resep lain ya, pada perhitungan dosis yang sudah ada di resep. Sabar ya, nanti akan ada itu. Nah, kenapa seperti ini? Karena volume itu kan sebetulnya sama dengan berat per BJ ya, makanya perlu kita menghitung BJ sirup jika kandungan sirup tersebut dalam suatu sediaan larutan oral itu lebih dari 1/6 bagian. Sebagai contoh seperti ini kan sudah 1/5 nih, maka perlu kita hitung BJ-nya, pertimbangkan BJ-nya. Kalau ternyata tidak sampai 1/6 bagian, maka kita tidak perlu pertimbangkan BJ yang 1,3 ini. Nah, untuk menakar dosis pada sediaan cair nih ya, apa yang bisa kita gunakan? Nah, kita bisa gunakan sendok makan ya. Sendok makan itu setara dengan 15 ml. Kalau sendok teh itu setara dengan 5 ml. Atau kita bisa menggunakan wadah obat minum. Nah, biasanya sekarang di sirup-sirup itu sudah ada wadah berupa dari plastik yang bulat, yang di dindingnya itu sudah tertera volumenya berupa garis. Ada yang 2,5, ada yang 4, kemudian ada nanti yang 5 mili ya dalam botol dalam wadah penakarnya itu. Nah, atau bisa juga dengan menggunakan gelas obat ya. Atau kita bisa pada obat tetes itu menggunakan penetes. Misalnya 1 tetes obat harus diberikan 2 tetes, maka kita teteskanlah 2 tetes sebanyak 2 tetes kepada pasien. Nah, kalau misalnya diminta dalam mili, saudara cukup konversi saja. Karena 1 mili itu idealnya sama dengan 20 tetes ya. Jadi kalau misalnya saudara baru minum 10 tetes itu artinya baru setengah mili ya. Nah, sekarang ini latihan kita. Ibu berikan satu contoh. Berikutnya saudara kerjakan lagi secara sendiri pada pertemuan secara online nanti. Nah, jadi contoh gini misalnya, pertama dosis lazim paracetamol ini sudah sebetulnya tadi ya sudah ibu berikan ya, tapi nggak apa-apa ibu ulang. Untuk dewasa adalah 500 mg untuk 1 kali minum. Berapa dosis obat untuk anak usia 7 tahun? Nah, di sini karena umurnya 7 tahun masih di bawah 8 tahun, kita pakai rumus yang ya. Jadi rumus yang itu adalah nanti kita pakai 7 per 7 tambah 12 kali 500. Nah, silakan saudara cari. Ibu memberikan contohnya saja, cara mencarinya saja. Nah, nanti dapat berapa miligram di sini paracetamolnya. Nah, silakan saudara cari ya. Nah, kalau untuk amoxicillin di sini bayinya baru 5 bulan nih. Kalau 5 bulan kita bisa pakai rumus apa? Nah, bisa pakai rumus Fred ya. Nah, silakan saudara hitung nanti. Nanti akan ibu tanya di sesi online. Nah, kemudian ibuprofen lagi untuk anak umur 11 tahun. Nah, rumus apa ini bisa saudara pakai? Nah, silakan saudara cari ya. Nanti kita akan ketemu di sesi pertemuan secara online. Nah, ini ada lagi nih contoh perhitungan DM. Sudah dalam resep. Nah, tadi kita kan baru mencontoh satu-satu aja nih paracetamolnya berapa. Nah, ini berapa? Nah, ini baru 1 ya. Nah, sekarang kita lihat kalau dalam resep bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini sudah ada contoh nih. Obat resipe, R ini kita baca resipe ya. Artinya R ini adalah ambillah. Resipe itu artinya adalah ambillah. Apa yang disuruh ambil oleh resep? Atropin sulfat sebanyak 0,3 mg. Kemudian ekstrak beladon 10 mg. Papaverin HCl 0,02. Nah, ini nggak ada satuan nih. Tetapi dalam resep, jika tanpa dinyatakan lain, kalau tidak ada satuan, maka satuannya di sini kita buat gram tanpa dinyatakan lain. Nah, ya. Artinya kalau 0,02 gram ini sama dengan 20 miligram. Oke, 20 miligram ya. Nah, terus
perintah berikutnya, nah ini perintah pembuatan nih. Nah ini sudah Ibu sampaikan dia di resep ya, materi resep kemarin. MF ini adalah misefak, campur dan buat. Menjadi apa perintahnya? Pulv. Pulv di sini berarti pulveres atau pulvis. Kalau pulveres itu artinya serbuk terbagi-bagi. Kalau pulvis artinya serbuk tak terbagi. Ya. Nah, Ibu bikin di sini. Pulveres biar tergambar sama saudara. Aduh, Ibu sepertinya memang perlu pen ini. Nah, ini pulveres. Ya, dan satu lagi tulisannya pulvis. Pulveres itu adalah serbuk terbagi, pulvis serbuk tak terbagi. Nah, tapi tetap singkatannya adalah pulv. Pulv aja singkatannya. Jadi bagaimana cara kita menentukan bahwa ini adalah pulveres atau ini adalah pulvis? Nah, saudara lihat berikutnya. Kalau ada tanda numero dan ada angka setelahnya, maka itu artinya adalah pulveres. Ya, berarti yang diminta di sini adalah serbuk terbagi-bagi. Apa maksud serbuk terbagi-bagi di sini? Yaitu serbuknya dibungkus masing-masing sebanyak 12 bungkus. Nah, di mana setiap bungkusnya itu mengandung atropin sulfat, ekstrak beladon dan papaverin HCl. Ya. Oke, ini perintah pembuatannya. Kemudian kita lihat lagi signanya. Aturan pakai TDDP1. Signa terdedie pulvis unum, artinya 3 kali sehari 1 bungkus ya, karena pulvis ini kan kita bungkus nanti, makanya 3 kali sehari 1 bungkus. Nah, kita masuk lagi cara menghitung dosis. Nah, di Farmakope Indonesia edisi 3, kalau saudara lihat atropin sulfat pada tabel dosis maksimum akan saudara temukan bahwa dosis maksimumnya untuk 1 kali, ingat ini 1 kali adalah 1 mg. Kecil dosisnya ya. Dan untuk 1 hari adalah 3 mg. Nah, jadi Ibu singkat saja tapi penulisannya di sini gitu ya. Jadi DM-nya 1 strip garis miring 3, artinya ini adalah 1 untuk 1 kali, 3 untuk 1 hari. Kemudian ekstrak beladon itu dosis maksimumnya 20 mg untuk 1 kali dan 80 mg untuk 1 hari. Dan papaverin HCl dosis maksimumnya 200 mg untuk 1 kali dan 600 mg untuk 1 hari. Ya, ingat aturan pakainya adalah 3 kali sehari 1 bungkus. Artinya pasien ini minum obat 3 kali sehari ya, sebanyak 1 bungkus. Nah, bagaimana cara menghitung DM-nya? Oke, kita lihat contoh berikutnya. Di sini pasien kita Siska tadi umurnya sudah 10 tahun ya. Nah, ini umurnya sudah 10 tahun nih. Maka perhitungan dosisnya kita menggunakan rumus Dilling, yaitu dengan menggunakan rumus N/20 kali DM. Maka kita masukkan di sini N umur dalam tahun yaitu 10. Ini umur Siska 10 tahun per 20 dikali 1. Ini untuk dosis 1 kali ya. Nah, kita perlu cari dosis 1 kalinya untuk Siska ini berapa, karena kan umur Siska masih 10 tahun nih. Sementara yang tertera di Farmakope itu kan dosis untuk dewasa. Nah, makanya kapan orang dinyatakan dewasa itu ketika umurnya lebih dari 20 tahun ya, lebih atau sama dengan 20 tahun. Nah, makanya sini pembagiannya adalah 20. Nah, jadi 10 per 20 dikali 1 mg kita dapat 0,5 mg. Artinya apa? Siska yang umurnya tadi 10 tahun itu untuk 1 kali pakai tadi atropin sulfat itu maksimalnya adalah 0,5 mg. Ingat, ini dosis maksimum untuk 1 kali pakai bagi umur 10 tahun. Nah, kalau 1 harinya berapa? Kita cari juga dengan rumus yang sama. 10 per 20 kali 3. Tadi kan dosis maksimum atropin sulfat untuk 1 hari kan 3 mg ya di Farmakope. Maka kita cari 10 per 20 dikali 3. Maka kita peroleh dosis maksimum untuk umur 10 tahun
untuk satu harinya adalah 1,5 mg atropin sulfat. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, kemudian kita perlu cari persentase lagi. Ini kan baru mencari dosis maksimum 1 kali dan 1 hari. Ya, ini 1 hari. Nah, kita perlu cari persentase. Kenapa kita perlu cari persentase? Karena dosis yang diberikan di resep ini kan tidak sama untuk setiap orang. Nah, sekarang dokter menulis dosis nih 0,3 mg. Maka kita cari berapa persen nih 0,3 mg dibandingkan dosis maksimum yang 1 hari ini, yang 1 kali ini. Maka kita cari dengan cara dosis pemakaian 1 kali yang tertera di resep bagi dosis maksimum 1 kali berdasarkan hasil yang kita cari tadi, yang ini, kali 100%. Jadi perhitungannya 0,3 mg, ini dosis atropin sulfat di resep, bagi 0,5 mg, ini yang kita cari tadi, ya, yang ini, dikali 100%, maka kita dapatkan 60%. Artinya masih aman nih, karena kan belum sampai 100%. Jadi masih aman Siska umur 10 tahun mengkonsumsi atropin sulfat ini. Nah, kemudian kita cari lagi untuk 1 hari. Caranya sama. Di sini kita cari, kita hitung dosis pemakaian 1 hari sesuai resep bagi dosis maksimum 1 hari dikali 100%. Karena 1 hari di resep tadi dokter menulis obatnya diminum 3 kali, maka kita buat di sini 3 dikali 0,3, ini dosis dari resep ya, per 1,5. 1,5 itu dari sini tadi ya, yang kita cari di sini kali 100%. Nah, ternyata kita dapat hasilnya 60%. Artinya masih aman bagi Siska untuk minum atropin sulfat dalam 1 hari karena dosisnya baru 60% dari dosis maksimum. Oke, begitu cara mencari dosis dari resep ya. Ini baru untuk atropin sulfat. Nah, masih ada lagi yang harus saudara cari, yaitu di sini masih ada ekstrak beladon 10 mg dan ada papaverin HCl 0,02 gram. Nah, silakan saudara cari dosis maksimum 1 kali dan persentasenya, serta dosis maksimum 1 hari dan persentasenya untuk ekstrak beladon dan papaverin HCl. Nah, silakan saudara cari nanti. Nah, perlu Ibu ingatkan lagi di sini bahwa ekstrak beladon dan sulfas atropin itu merupakan dosis maksimum gabungan. Artinya nanti kita cari berapa dosis maksimum gabungan antara atropin sulfat dan ekstrak beladon. Oke, Ibu contohkan saja supaya saudara paham. Ini tadi sudah ya untuk atropin sulfat. Nah, sekarang kita coba cari untuk ekstrak beladon, di mana dosis 1 kalinya adalah dari resep 10 mg. Dosis maksimumnya menurut farmakope 1 kali 20 mg, 1 harinya adalah 80 mg. Oke, kita cari di sini ya. Jadi untuk pemakaian 1 kalinya untuk ekstrak beladon, sebentar, coba Ibu hapus dulu. Oke, kita mulai lagi. Ingat, ini untuk ekstrak beladon ya. Jadi kita cari 1 kali 10 per 20 kali DM1 kalinya adalah 20 mili. Maka kita dapat DM1 kalinya adalah 10 mg. 1 harinya adalah 10 per 20 dikali 1 harinya tadi 80 mg. Maka kita peroleh 40 mg. Ini Ibu gak bikin satuan ya, biar cepat. Nah, maka persentasenya berapa? Nah, dosis pemakaian dalam resep tadi untuk ekstrak beladon adalah 10 mg. Maka kita cari 10 per 10. Kenapa per 10? Karena dosis maksimum 1 kalinya kan 10 mg nih, ya. Dikali 100%. Nah, ini coret-coret habis jadi 1 ya. Hasilnya berapa? Ternyata langsung 100%.
Ya, langsung 100%. Nah, untuk satu harinya tentu karena obat dipakai 3 kali sehari, kita bikin 3 kali 10 mg per, tadi DM satu kalinya adalah 40 ya, yang ini nih 40 kali 100%. Maka kita dapat 30 per 40, 75% kali 100 ya, 75%. Oke. Nah, bagaimana cara membuat DM gabungan? Aduh, Ibu nggak ada tempat lagi ya. Jadi Ibu hanya bikin satu contoh. Nah, di sini DM gabungannya nih sudah langsung nih. Ini kan sudah ada nih. DM gabungan itu yang kita cari hanya persen. Nah, ya. Aduh, jeleknya. Nah, nih DM gabungan. Jadi kita cukup tambahkan DM satu kali, gabungan satu kalinya. Ini tadi punya ekstrak beladon ya 60%, ditambah yang ini atrofin sulfat 60%, ditambah ekstrak beladon satu kalinya berapa? Nah, ini 100% ya. Nah, kita tambahkan 100%. Maka DM gabungannya menjadi 160%. Wah, sudah lebih dari 100% ya ini. Nah, harus hati-hati kita nih. Nah, sekarang kita hitung saja dulu. Nah, kemudian bagaimana dengan yang satu hari? Satu hari tadi untuk ekstrak untuk sulfas atrofin adalah 60% ditambah 75%. Jadi ini ya, kita tambah 75%, maka kita akan dapat DM gabungannya 135%. DM gabungan untuk satu hari. Lebih juga dari 100%. Ya. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan berikutnya? Nah, sekarang nanti kita bahas itu. Sekarang kita sampai di sini dulu, bagaimana cara menghitung DM dan bagaimana cara menghitung DM gabungan. Nah, ini baru 2 yang Bu contohkan ya, antara sulfas atrofin dan ekstrak beladon. Masih ada berikutnya yang perlu saudara cari, yaitu papaverin HCl ya. Nah, silakan saudara cari nanti dosis papaverin HCl menggunakan cara yang sudah Bu terangkan ini. Nanti akan Ibu review betul atau tidak dosis papaverin HCl yang saudara cari di pertemuan online kita. Oke. Silakan pahami ya. Kalau tidak paham, ulang-ulang mencarinya nanti ya. Nah, kemudian kita lihat contoh perhitungan DM dalam resep. Nah, ini ada resep nih dari Dr. Stevie, isinya ada aminofilin, ada fenobarbital, kemudian ada pulfdoveri dan kodein. Ibu sudah jelaskan tadi caranya, silakan saudara buat. Coba dihitung-hitung di rumah, dihitung-hitung sekarang berapa dosis maksimumnya untuk kita diskusikan nanti pada pertemuan online kita ya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah saudara paham. Kerjakan dulu latihan yang ada sekarang. Jadi nanti ketika pertemuan online kita tinggal cek betul nggak perhitungan saudara. Karena di pertemuan online nanti Ibu ingin lebih banyak kita menghitung dosis pada berbagai bentuk sediaan. Jadi nanti kita akan lihat bentuk sediaan sirup bagaimana gitu ya, dan bentuk sediaan lain juga bagaimana. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan saudara paham dengan materi yang sudah dijelaskan pada hari ini. Kalau tidak, nanti boleh saudara tanyakan kepada Ibu di sesi pertemuan online kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.